nama aku Aizara Hayuning Tias, NPM 21410025 dari kelas Ilmu Komunikasi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bertatap muka, di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi pesan secara langsung juga. Apa itu model komunikasi interpersonal? Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model itu representasi dari sesuatu dan bagaimana ia dapat bekerja. Model komunikasi interpersonal cukup sederhana. Untuk memahami proses komunikasi interpersonal yang lebih jauh, para ahli telah merancang beberapa model komunikasi yang mengacu pada perspektif linear, transaksional, dan perspektif interaksional. Ada 9 model komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu model komunikasi Lasswell, model komunikasi Shannon-Weaver, model komunikasi De Vito, model komunikasi Scrum, model komunikasi Berlo, model komunikasi Berlin, model komunikasi Newcomb, model komunikasi Wesley and McLean, dan yang terakhir model komunikasi Tubbs. Namun di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya saja, yaitu model komunikasi Lasswell. Model komunikasi ini adalah salah satu contoh model komunikasi linear yang dikembangkan oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948. Model ini terdiri dari sejumlah pertanyaan penting yang dapat dijawab tentang situasi komunikasi, yaitu who says what, in what channel, to who, and with what effect, atau yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu siapa, apa yang dikatakan, di saluran mana, kepada siapa, dan efeknya apa. Teori ini sebenarnya ditunjukkan untuk menggambarkan komunikasi massa. Namun menurut Barbour dan Goldberg, model ini dapat digunakan untuk menganalisa situasi interpersonal. Yang kedua, model komunikasi Berlin. Model ini dikenal dengan nama model komunikasi transaksional Berlin yang digagas oleh Dincy Berlin, ditunjukkan untuk menggambarkan komunikasi interpersonal yang mengartikulasikan pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara komunikasi partisipan. Dalam model ini, partisipan komunikasi yaitu pengirim dan penerima saling bertukar peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Dan yang terakhir saya jelaskan yaitu model komunikasi Berlo. Model ini terdiri dari 4 komponen proses komunikasi yaitu source, message, channel, dan receiver. Faktor-faktor yang terdapat dalam setiap komponen berpengaruh pada komunikasi. Misalnya, sumber dan penerima dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan keterampilan komunikasi. Cara terbaik untuk mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah dengan berfokus pada apa yang terjadi, bukan pada di mana mereka berada atau berapa banyak jumlah mereka. Dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah bagian dari interaksi antara beberapa orang. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.